Saudara, sejumlah kementerian dan lembaga berbondong-bondong mengajukan usulan tambahan anggaran untuk rencana kerja di tahun depan. Apakah pengajuan dana tambahan untuk masing-masing kementerian dan lembaga ini akan dikabulkan di tengah efisiensi? 6 Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada 7 Juli lalu. Dalam rapat tersebut, para Menteri Koordinator membahas rencana kerja anggaran kementerian lembaga dalam RAPBN 2026 dan rencana kerja kementerian lembaga pada 2026. Mereka meminta tambahan anggaran di kementerian masing-masing kepada DPR RI. Ketua Banggar Said Abdullah menyatakan rapat tersebut masih dalam tahap awal. Dirinya juga mendukung penuh usulan yang disampaikan para Menko. Kewajiban konstitusional kita sebelum nota keuangan memang kita harus bicara dengan pemerintah agar 7 Kemenko yang ada sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dibalik keterbatasan fiskal kita tentu secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh terhadap para Menko kita yang hadir hari ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian koordinator mengajukan usulan tambahan yang bervariatif. Di mana Menko Polkam mengajukan usulan tambahan dana sebesar 728,8 miliar rupiah, Menko Kumham Imipas mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 100,609 miliar rupiah, Menko Infrastruktur mengajukan usulan tambahan sebesar 200,2 miliar rupiah, Menko Pangan mengajukan 272 miliar rupiah, Menko PMK mengajukan 207,218 miliar rupiah, dan Menko Pemberdayaan Manusia mengajukan 276,1 miliar rupiah. Masing-masing kementerian koordinator memiliki alasan yang berbeda dalam pengajuan usulan anggaran tambahan. Kemenko Politik dan Keamanan mengatakan usulan anggaran tambahan digunakan untuk memaksimalkan fungsi koordinasi dan monitoring evaluasi agar berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI, Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri, Komjen Wahyu memaparkan kebutuhan anggaran untuk Polri di tahun 2026 sebesar 173 triliun rupiah. Dan setelah diterimanya pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 109,6 triliun, maka Polri masih mengalami kekurangan sebesar 63,7 triliun. Dengan rincian belanja pegawai sebesar 4,8 yang diprioritaskan untuk gaji pegawai, rekrutmen personil baru, dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80% personil Polri dan ASN. Belanja barang sebesar 13,8 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan Kamtipmas, diantaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya, serta Polres atau Satker baru, Dukop, Babin Kamtipmas, perawatan Command Center, pengamanan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dan lain-lain. Sementara Kementerian Pertahanan menyebut pagu indikatif yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan masih belum cukup dan meminta tambahan sebesar 184 triliun rupiah. Upaya yang akan kita usulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kita masih belum mencukupi kebutuhan prioritas. Jadi tadi sudah saya laporkan kebutuhan kita berapa. Tambahannya berapa, Pak? 184 triliun. Selanjutnya, hasil bahasan dari tiap kementerian koordinator dan kementerian di bawahnya beserta lembaga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah efisiensi yang terus digemborkan pemerintahan Prabowo, perlukah penambahan biaya tiap kementerian dan lembaga ditambah sesuai dengan permintaan? Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu dari mana asal tambahan anggaran itu jika melihat kepada kemampuan fiskal APBN 2026 nanti? Untuk mengulasnya kita sudah bergabung dengan Muhammad Haikal selaku anggota Banggar DPR RI dan juga Wakil Ketua ada juga maksud kami Esther Sri Astuti selaku Direktur Eksekutif Indef yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Pak Haikal dan Mbak Esther. Selamat malam. Baik. Malam Mas Wadi. Oke, saya ke Pak Haikal dulu. Pak Haikal, alasan utama sebenarnya berdasarkan komunikasi Anda di DPR juga dengan sejumlah kementerian begitu ya, tentu saja Badan Anggaran berkoordinasi dengan lintas komisi dan juga lintas kementerian. Apa alasan utama kementerian dan lembaga ini mengajukan kenaikan anggaran di RAPBN 2026? Mengingat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 menekankan efisiensi anggaran hingga 306,7 triliun. Pak Haikal. Jadi kalau setiap, ini kan kita masih tahap pembahasan KEM PPKF ya, itu masih kira-kira materi-materi pemikiran untuk kita mengajukan RUU APBN nanti. Nah ini kan penggodokan lah, kira-kira program prioritasnya apa saja, terus kalau dari segi lebih makronya, kira-kira asumsi-asumsi makronya, pertumbuhannya seperti apa, kira-kira penerimaannya seperti apa, dan nanti target-target, misalnya kayak penerimaan negaranya, persentasi terhadap GDP-nya seperti apa, inflasi dan seterusnya. Nah, kalau kita berkaca kepada tahun ini, tahun 2025, ini kan tahun pertama mungkin yang menteri-menteri ini semua lagi menjalankan APBN yang kita sama-sama tahu di awal tahun diminta diefisiensikan. Nah, APBN tahun ini kan sebetulnya agak unik karena memang ada juga kementerian-kementerian yang baru saja mengalami pemisahan ataupun pemekaran, sehingga mereka itu ada yang harus berbagi dari APBN yang sebenarnya sudah disiapkan dulu untuk satu kementerian. Kayak tadi kan ditayangkan ada 6 Kemenko. Dulu kan sebetulnya cuma 4. Nah sekarang itu 6 Kemenko itu berbagi di anggaran yang sebenarnya cuma disiapkan untuk 4 Kemenko. Nah jadi mereka ini kan juga kalau kita ingat di awal-awal periode itu semua ada pengetatan yang cukup signifikan. Sehingga mereka ini sekarang yang kita harapkan, dan saya juga sampaikan waktu di komisi kepada mitra-mitra kita, harapan kita adalah pada saat mereka mengajukan anggaran baru, itu sudah sesuai dengan harapan dan arahan daripada Presiden, yaitu untuk melakukannya sesuai dengan efektivitas penggunaan anggaran. Oke. Jadi dulu yang disuruh dihemat oleh Pak Haikal, itu kan, efektivitas penggunaan anggaran ini maksudnya masih efisiensi juga atau berbeda dengan dengan kita kalimat kan itu? Efisiensinya bukan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan anggarannya pada tahun 2025 ini, tapi justru mengurangi pemborosan yang ada di dalam anggaran yang sudah tersedia. Jadi yang diharapkan itu adalah anggaran yang ada digunakan secara efektif untuk program-program yang benar-benar nyampe ke rakyat. Jadi contoh misalnya kita ada mau menyalurkan bantuan. Bantuan nilainya misalnya 10. Jangan kita habis anggaran 20 atau 30 untuk mengeluarkan bantuan yang nilainya cuma 10 gitu kan. Dan itu jadi di dalam pemerintahan kita. Nah maksudnya ini kalau memang kita mau menyalurkan anggaran untuk bantuan, ya semaksimal mungkin itu memang anggaran untuk bantuan. Jangan dihambur-hamburkan untuk kita ngebahas soal bantuannya, akhirnya bantuannya menjadi prioritas kedua. Lebih banyak kita ngabisin anggaran untuk ngebahas bantuan tersebut gitu kan. Jadi lebih action oriented. Nah yang kedua kan sebagaimana itu diketahui dulu wanti-wanti tolonglah jangan ada banyak rapat-rapat yang nggak berguna atau kunjungan-kunjungan yang cenderung mungkin sifatnya jalan-jalan gitu kan. Nah jadi bukan tujuannya untuk mengkontraksi daripada belanjanya pemerintah, karena kan kita sama-sama tahu di Indonesia ini belanja pemerintah juga salah satu menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian, tapi justru belanja kalau kita pakai jargonnya Kementerian Keuangan ini spending better. Nah itu spending betternya yang harus didorong. Kalau kita bicara buat tahun 2026, target rencana mungkin nanti belanjanya akan APBN-nya malah nambah. Jadi kan kalau kita bicara efisiensi kan justru kita mau kurangin APBN gitu kan, tapi ini malah nambah supaya itu bisa menjadi pendorong dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit. Nah, kan kita sama-sama lihat pertumbuhan ekonomi, apalagi sekarang baru aja diumumin soal tarif, ya mungkin tambah berat nih ke depan. Memang jadi fungsi daripada APBN ini harus benar-benar agile dalam membantu mendorong.
Nanti saya akan tanyakan juga kalimat yang Anda utarakan tadi, spending better ini apakah juga relaksasi, artinya ada relaksasi efisiensi atau bagaimana? Nanti saya tanyakan soal itu, tapi saya ke Mbak Esther dulu. Di tengah efisiensi, tiap kementerian justru kompak nih Mbak, minta tambahan anggaran. Nah ini menurut Mbak Esther melihat postur APBN sekarang ataupun nanti yang akan diajukan di tahun 2026, apakah ini satu hal yang pantas dilakukan oleh masing-masing kementerian, Mbak Esther? Ya, sebelumnya mungkin saya koreksi ya, bukan efisiensi anggaran, tetapi budget relokasi ya. Budget relokasi. Budget relocation ya, karena sebagian besar anggaran kementerian itu di-cut gitu ya, untuk direlokasikan ke program-program pemerintah yang dianggap prioritas. Nah, itu adalah budget relokasi. Kenapa saya tidak katakan itu efisiensi? Ya karena kalau kita lihat utang juga kan malah meningkat gitu kan. Nah, sehingga ini saya katakan ini budget relokasi. Nah, saya sepakat dengan Pak Haikal ya, bahwa yang namanya pemborosan itu memang harus di-cut gitu ya. Namun demikian kita juga harus cermati bahwa dengan meng-cut pengeluaran pemerintah itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi gitu. Karena salah satu instrumen atau mesin pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Ya, belanja Ketika pemerintah. pengeluaran pemerintah itu di-cut, maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat ya gitu. Oke, kalau Anda melihat postur anggaran 2025 saat ini, nanti juga akan ada RAPBN 2026, secara fiskal, kekuatan fiskal negara, masih ada nggak anggaran tambahan untuk menutup atau mengabulkan permintaan penambahan anggaran di tiap kementerian ini, Mbak Esther? Iya, jadi kalau saya lihat memang pemotongan anggarannya itu tidak proporsional ya. Kadang ada yang 20%, ada juga yang 50%, ada yang lebih. Jadi tidak standar semua dipotong 50% semua. Jadi kalau menurut saya ke depan jika memang ada mengabulkan ya penambahan dari anggaran setiap kementerian, maka harus dilihat lagi mana program-program yang memang perlu ya atau prioritas untuk dibiayai oleh tambahan anggaran tersebut. Dan bagaimana dampaknya gitu ya. Jadi jangan asal penyerapan anggaran saja, tetapi kita harus mempertimbangkan dampak atau kita ukur dengan key performance indikatornya apa saja. Oke. Nah Pak Eka, kalau tadi dibilang sama Mbak Esther itu budget realokasi begitu ya, relokasi budget yang pos-posnya tadinya tidak perlu dialihkan ke pos yang lebih perlu. Nah kira-kira itu akan ada relaksasi atau tidak dengan adanya pengajuan penambahan anggaran oleh masing-masing kementerian ini? Jadi gini Pak, itu kan sudah terjadi di tahun 2025. Tapi kalau tahun depan itu sebetulnya bukan ada lagi relokasi lagi karena memang udah pengajuan baru. Ya. Kalau tahun ini kan memang relokasi seperti yang disampaikan tadi. Nah, tapi dalam relokasi efisiensi yang dilakukan, jadi gini, jadi nggak sepenuhnya salah, efisiensi itu dilakukan di tiap kementerian supaya dana yang dianggap penggunaannya kurang bermanfaat bisa kita relokasi untuk program yang lebih memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi gitu kan, dampak kepada masyarakat dan bisa bermanfaat. Nah, kalau tahun 2026 harusnya dari awal sudah seperti itu. Jadi program-programnya seperti itu. Nah kayak kemarin kita rapat dengan BPKP misalnya. Beliau Pak Ketua BPKP bilang, Pak kita kemarin travelingnya kalau dibikin nol kita nggak bisa melakukan pemeriksaan loh. Saya bilang, Pak itu justru keliru. Kita ini bukan mau menurunkan KPI. Justru kan itu Bapak sebagai auditor negara, auditornya pemerintah, harus pergi keliling untuk memeriksa subjek-subjek, objek-objek yang perlu diperiksa oleh BPKP. Jadi kalau melakukan pemeriksaan harus dari kantor, misalnya melalui Zoom, ini kan efektivitasnya malah kurang. Justru malah kita bisa mengalami kerugian atau pemborosan di lapangan karena kita melakukan misdiagnosa atau mistreatment terhadap perlakuan BPKP. Nah makanya kita bilang Pak, Bapak ajukan sesuai dengan kebutuhan lembaga Bapak untuk mencapai kinerja yang paling benar. Tapi yang tidak diperlukan di seremonial itu tidak diperlukan.
bahwa mereka harus meningkatkan kinerjanya, itu kan tetap kita pacu untuk meningkatkan. Dan ini Pak, kalau soal pengajuan tambahan, saya rasa di setiap tahun, saya udah periode ketiga ini di DPR, itu selalu ada pengajuan periode, setiap tahun, setiap kementerian itu mengajukan selalu lebih, ya namanya lagi minta gitu kan. Namanya lagi minta, nanti kita rasionalisasikan kan. Artinya Pak Hekal belum tentu itu direstui juga begitu ya pengajuan itu? Ya, jadi kan mereka semua, ya kan kita kalau mengajukan proposal pasti semuanya kedengarannya cukup penting. Nah nanti kan kita lihat realitas availability daripada anggaran. Kemudian ini kan menjadi kepentingan daripada pemerintah juga, mana yang harus didorong, dan nanti kita lihat mana yang kalau gitu Pak Hekal ya. Kalau gitu Pak, pemerintah mana yang punya daya dorong dan efektivitas sesuai dengan program yang kemarin kan sudah temanya adalah swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan produktivitas kemandirian dan lain-lain. Oke, kalau gitu pertanyaan saya selanjutnya di APBN 2026, meskipun ini masih pengajuan gitu, kira-kira sudah ada gambaran fiskal tidak di tahun depan mengacu dari performa pendapatan negara misalnya, dari pajak dan lain-lain di tahun 2025? Apakah nanti akan menutup usulan tambahan anggaran yang diajukan, misal pun itu ada kenaikan begitu? Karena saya melihat juga anggaran penambahan pengajuannya sangat-sangat fantastis. Tadi jadi di berita yang kita sampaikan, Polri mengajukan 60 triliun lebih begitu, di Kemenhan juga 184 triliun, dan ini saya melihat berita juga BGN mengusulkan anggaran makanan bergizi gratis ditambah jadi 335 triliun di 2026. Ini bicara soal program prioritasnya Presiden Pak Prabowo ya. Nah bagaimana tuh? Sudah ada gambaran postur fiskal tahun depan? Ya, kalau gambarannya sih ada ya. Itu tapi kan sekarang kita masih banyak bicaranya kalau masih tahapan KMPPKF itu semuanya masih tahapan range. Kayak kita bicara soal range pertumbuhan. Range target penerimaan, target daripada penerimaan negara, penerimaan perpajakan, kita kan masih pakai persenan. Nah ini nanti angka-angka ini akan lebih mengerucut pada saat nota keuangan sudah diajukan pada bulan Agustus nanti. Nah itu baru kita finalin angka-angkanya. Tapi kalau menurut saya kasih kisi-kisinya itu tadi, insya Allah APBN kita akan bertumbuh, gitu kan? Dengan dia bertumbuh, mengikuti juga GDP kita, nah tinggal angka pertumbuhannya berapa gitu kan. Kalau kita yakin pertumbuhan kita bisa lebih agresif, tentu kan angka penerimaan negara semua akan meningkat, otomatis daya dorong APBN-nya akan lebih kuat. Baik, terakhir ke Mbak Esther. Mbak Esther, kalau kata Pak Hekal optimistis APBN kita akan bertumbuh, apakah pendapat yang sama keluar dari Anda? Iya. Kalau kemarin kan beberapa hari yang lalu kan sudah dikeluarkan oleh pernyataan oleh Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dikoreksi gitu kan, maksimal 5,0% gitu kan. Jadi realistisnya mungkin bisa kurang dari itu. Nah ini harus dipikirkan lagi oleh pemerintah, karena cutting anggaran di beberapa kementerian dan lembaga negara ini memang sangat berdampak ya pada pertumbuhan ekonomi. Jadi ke depan mungkin kalau untuk tambahan anggaran ya monggo saja dialokasikan, tapi harus berdasarkan apakah program ini memang berdampak dan punya multiplier effect yang cukup lebih besar, dampaknya jangka panjang gitu. Baik. Jadi kalau mau mengajukan penambahan anggaran ya kalau singkatnya kalau saya simpulkan ya tingkatkan dulu dong kinerja program-program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk program-program yang mensejahterakan rakyat. Baik, terima kasih Pak Hekal dan Mbak Esther sudah berbincang di Sapa Indonesia Malam, berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Mas Radi, Pak Baik, Eka. terima kasih. Saudara, setelah jeda, polisi masih mengusut kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam bersama keluarga korban. 라이두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 둘랑 크로포스